Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saudara, saya bisa berjumpa dengan saudara sekalian dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Tunjukkanlah belas kasihan, bukan menghakimi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan dari bacaan ini, kisah tentang perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai, di mana mereka sama-sama datang kepada Allah dan mereka berdoa kepada Allah. Dua orang ini dengan sikap yang berbeda mereka berdoa kepada Allah. Untuk orang Farisi, kalau kita memperhatikan di ayat sebelumnya, ayat 11, ayat 12, dikatakan bahwa dia datang kepada Allah, dia mengatakan semua yang baik tentang dirinya, bahkan dia lebih baik dari pemungut cukai. Itu yang dia katakan di dalam doanya di hadapan Tuhan. Tetapi berbeda dengan pemungut cukai. Dalam bacaan kita ayat yang ke-13 dikatakan bahwa pemungut cukai ini dia berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani untuk mendekat, dan dia memukul dirinya sendiri. Bahkan dia mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara, dua orang datang kepada Allah dan berdoa kepada Allah dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan dengan sikap yang berbeda. Mengapa Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada para murid? Di ayat yang ke-9 kita bisa menemukan jawabannya. Dikatakan di sana, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi ada beberapa orang di situ pada saat itu di mana mereka memandang rendah orang lain, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Dan Yesus lalu memberikan perumpamaan tentang dua karakter orang ini, orang Farisi dan pemungut cukai. Saudara yang terkasih, di sini dengan jelas Yesus mau mengajarkan kepada para murid saat itu bagaimana sikap sebagai seorang percaya di dalam menghadapi orang lain, atau sikap kita di dalam berelasi dengan orang-orang di sekitar kita. Seringkali kita menganggap diri kita lebih baik, kita menganggap diri kita lebih mulia, diri kita lebih suci dibanding dengan orang lain, lalu kita merendahkan orang lain yang mungkin tidak seperti kita atau tidak dapat melakukan seperti yang kita lakukan. Dengarkan, jika kita memiliki sikap yang demikian, perumpamaan ini ditujukan kepada orang-orang tersebut. Dan Tuhan justru tidak mengindahkan doa daripada orang Farisi dengan sikap doa yang demikian di hadapan Allah. Justru Tuhan berbelas kasihan kepada pemungut cukai ini dengan sikap yang penuh rendah hati yang datang kepada Allah di dalam doanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali di sekitar kita mendapati kondisi-kondisi yang demikian, orang-orang yang demikian, atau kita sendiri memiliki karakter yang demikian. Kita mungkin tidak secara langsung atau secara frontal menjatuhkan bahkan merendahkan orang lain, tapi kita bisa melakukan dengan cara-cara yang lebih halus. Bagaimana sikap kita? Apakah kita seperti seorang Farisi, ataukah kita seperti pemungut cukai yang menyadari dosa kita di hadapan Tuhan dan menyadari kita tidak layak di hadapan Tuhan? Hanya belas kasih daripada Allah yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Ataukah kita seperti orang Farisi yang menganggap rendah orang lain dan mengakui bahwa diri kita lebih baik dibandingkan orang yang berdosa ini? Maukah kita menunjukkan kasih kita kepada mereka yang sementara jatuh, yang sementara ada di dalam dosa, dan bukannya menghakimi? Ini merupakan pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama, karena kita tidak lebih baik daripada dia yang sementara jatuh di dalam dosa. Hari ini dia jatuh di dalam dosa dan dia bisa bangkit. Tapi kita yang hari ini sementara berdiri, kita harus berhati-hati karena kita bisa jatuh kapan saja di dalam dosa jika Tuhan tidak memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu, mari
saudara semua, kita belajar dari firman Tuhan ini sebagai orang-orang percaya. Kita jangan mencela, kita jangan menghakimi, kita jangan memandang rendah orang lain. Karena kita tidak mungkin lebih baik daripada orang tersebut. Tetapi bagi saudara di luar sana, ketika saudara sementara dicaci, dihina, direndahkan, karena mungkin dosa saudara diketahui banyak orang, saudara datanglah pada Kristus. Dia menerima saudara. Dia akan mengampuni dosa-dosa saudara ketika saudara mengaku dengan tulus di hadapannya. Dia akan membalut hatimu. Dia akan membuatmu menjadi baru di dalamnya. Karena itu, datanglah padanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk firman Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi orang yang merendahkan orang lain. Tapi sungguh kami menyadari bahwa hanya belas kasihan Tuhan saja yang memungkinkan kami diampuni dan dilayakkan. Karena itu, sebagaimana Kristus mengampuni dan melayakkan kami, demikian halnya kami juga mau mengampuni dan tidak menghakimi orang yang bersalah atau sementara jatuh di dalam dosa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menguatkan dan menegur kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.